Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya yang saat ini sedang stay tune di rumah ya. Saya Nur Fazalwa, senang sekali kita bergabung kembali pada program acara Pak Pos di Teras Pendi. Apa itu Pak Pos di Teras Pendi? Tentu masih ada penasaran dari kalian. Program apa ini? Oke. Pak Pos di Teras Pendi adalah program dari sekolah dalam rangka menguatkan kemampuan literasi peserta didik yang kita kemas secara digital. Jadi harapan kami adalah para peserta didik semakin bertambah pengetahuan pengalaman literasinya dengan sumber yang berbeda dari biasanya. Oke, kita kemas dalam bentuk digital. Sehingga kita namakan ini adalah Pak Pos di Teras Pendi. Oke, peserta didik sekalian, tanpa terasa kita sudah hampir 1 tahun belajar dari rumah ya, terhitung mulai bulan Maret tahun 2020 kemarin dan kini sudah memasuki bulan Februari tahun 2021. Ada hal yang menyebabkan kenapa kita harus belajar dari rumah. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi suatu pandemi global yang dikenal dengan COVID-19 ya kan, COVID-19. Sehingga kita mau tidak mau ya di rumah dulu dalam rangka itu memutus penyebaran COVID-19 itu. Dilansir dari covid19.go.id secara nasional, konfirmasi positif secara nasional itu sudah mencapai angka 1.123.105 dengan penambahan total kasus 11.434. Dan di Jatim sendiri, di Jawa Timur sendiri, itu sudah mencapai angka 115.071 atau 10,4%. Jadi apa? COVID-19 ini kalau bukan kita yang memutus, maka dia akan semakin terus menyebar, dia akan semakin merata di beberapa wilayah atau beberapa daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk belajar dari rumah harus kita dukung. Sehingga kalian yang di rumah harap tetap semangat ya, tetap rajin, tetap tekun, bukan menjadi alasan untuk kita rebahan ya, rebahan. Ini sudah bukan zamannya lagi kita rebahan, tapi kita walaupun di rumah kita harus tetap aktif, kita harus tetap giat seperti itu. Baik, anak-anak semuanya telah hadir di studio bersama saya Ibu Ruspeniati SPD. Oke, apa kabar Bu Penny? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Beliau ini pengampu mata bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Kalau kalian yang pernah di SMP 9, kalian pasti akan kenal beliau. Beliau ini sekarang mengajar di kelas 8 dan 9. 8 dan 9 ya, 8 dan 9. Alumni pasti kenal ya, beliau itu bagaimana dalam mengajar ya kan, dan juga kalian yang saat ini sedang bersama dengan beliau. Oke, Bu Penny, sebagai seorang guru Bu ya. Oke. Tentunya kita ikut merasakan juga dampak dari penyebaran COVID-19 ini, ya kan? Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu rasakan sebagai seorang guru terhadap perkembangan COVID ini? Dampaknya apa? Oke, saya nyapa anak-anak dulu ya. Oke. Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Harapan kami tentunya kalian semuanya baik-baik di rumah ya. Oke. Masalah dampak COVID. Kalau kita berbicara tentang dampak COVID, tentunya yang terdampak tidak hanya dari sisi dunia pendidikan saja ya. Kita ketahui bahwa hampir di semua lini kehidupan saat ini menjadi luluh lantak porak-poranda karena COVID-19 ini. Ikut merasakan juga berarti ya semuanya. Ya tentunya semua sisi-sisi kehidupan ambyar lah kalau kita pakai bahasa anak gaul sekarang ya. Kita spesifik ke sisi dunia pendidikan. Jelas karena COVID-19 ini kita membuat yang berdampak pada dunia pendidikan itu terasa sekali bagi kita semuanya, tentunya bagi masyarakat dalam hal ini orang tua murid, bagi kita guru dan juga bagi siswa.
Kita berbicara secara general di sini. Bagi masyarakat atau orang tua, dengan adanya COVID-19 ini, tentunya di rumah orang tua harus mendampingi putra-putrinya belajar. Ini membutuhkan tingkat pengetahuan orang tua juga. Orang tua dituntut belajar juga. Belajar juga. Sekarang coba dibayangkan, kalau si anak ini tinggal di rumah bersama kakek neneknya, yang notabene kakek nenek ini tidak menguasai pembelajaran. Itu yang pertama. Belum lagi timbul masalah kalau tidak menguasai teknologi. Sementara dalam PJJ kan dibutuhkan teknologi. Gadget itu penting banget sekarang ya. Jelas. Kemudian tentang pemenuhan fasilitas sarana prasarana di rumah. Mau tidak mau dengan adanya PJJ ini kan anak-anak membutuhkan kuota. Membutuhkan sinyal wifi yang kuat. Nah, ini yang menjadi kendala bagi anak-anak. Ya, itu dari sisi masyarakat. Kemudian dari guru, tentu guru juga shock juga dengan kondisi ini. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau, kalau biasanya kita pembelajaran tatap muka itu bisa run smoothly, berjalan dengan lancar. Kita langsung bertatap muka, berinteraksi langsung. Dengan adanya pandemi ini, otomatis berdampak kepada guru karena guru dituntut untuk lebih kreatif dalam mempersiapkan materi pembelajaran. Berarti pandemi ini figur guru makin mutar otak dalam meramu materi sehingga bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak. Jelas. Kenapa? Karena kita dirangsang untuk mencari strategi, metode yang efektif dan efisien yang bisa digunakan dalam pembelajaran PJJ ini. Ya. Dan pula guru dituntut untuk bisa menguasai teknologi. Karena mau nggak mau kita harus bersinggungan dengan teknologi dalam PJJ ini. Kita kan tahu dalam PJJ ini kita menggunakan banyak sekali teknik, baik melalui katakanlah yang paling sederhana lewat WhatsApp. Kemudian kita pakai Zoom, kita pakai Google Classroom, kita pakai perangkat yang mendukung lainnya. Nah, ini mau nggak mau ya guru harus melek IT juga, gitu kan. Belum lagi ini loh, misalkan pembelajaran ini kalau biasanya tatap muka kita bisa lah gimana caranya mudah kita mengajarkan ke anak. Kalau jarak jauh kan kita harus muter juga. Ini gimana ya, diramu seperti apa ya? Itu menjadi tantangan tentunya ya. Iya tentu. Gimana tantangannya apa ini selama kita belajar daring ini? Yang pernah dirasakan? Kalau kebetulan saya ngajar bahasa Inggris ya, yang otomatis kita nggak hanya sebenarnya belajar bahasa Inggris kan harus dua sisi gitu. Dua sisi nggak bisa satu sisi. Harus saling berinteraksi berarti. Saling berinteraksi, ngajarin anak-anak berbicara itu bagaimana. Jadi kadang saya sampai mikir ini gimana ya biar saya bisa meramu pembelajaran. Penyampaian kita tuh bisa diterima itu. Bisa menerima anak bisa praktek. Mau nggak mau kita kadang Zoom. Sudah nyiapin Zoom. Komplit itu ya di rumah. Kami di rumah malamnya sudah nyiapin materi pembelajaran. Terus nanti katakanlah kurang setengah jam kita sharing link ke anak-anak gitu. Anak-anak nanti kita Zoom jam sekian. Kita udah siapin mateng gitu ya. Tapi ternyata ini tetap ada kendala. Pas desnya jam J-nya kita Zoom, yang ikut hanya segelintir. Nah, itu dari guru. Ya. Kemudian kalau dari siswa, jelas siswa juga terkena dampaknya. Kenapa demikian? Kalau tatap muka biasanya siswa nggak bisa langsung tanya kepada gurunya, Pak, Bu, belum paham, tanya. Ada pertanyaan? Enggak. Gitu kan? Sudah paham? Belum. kita bisa interaksi langsung dengan anak, gitu ya. Bisa katakanlah kalau ada jengkel-jengkelnya bisa langsung. Gitu. Kalau ini PJJ, anak juga gitu. Mau tanya gitu ya, mau tanya kalau lewat WA juga terbatas, gitu kan. Belum lagi nanti gurunya menjawab lewat WA, lewat tulisan. Anak juga nggak paham juga. Belum tentu paham ya kan, maksudnya pakai voice note. Gitu. Nah,
kurang paham pakai Zoom. Tetap aja kadang ini yang menjadi dampak bagi siswa. Jadi pembelajaran jarak jauh juga kurang maksimal bagi siswa gitu loh ya. Tentu seorang guru ya, sebagai seorang pendidik kita diminta untuk bisa menghadapi tantangan itu, ya kan? Tantangan sama PJJ ini. Sudah meramu rumusan apa ini dalam menjawab tantangan PJJ saat ini? Sudah punya, aku kudu nih, saya harus gini menghadapi ini. Ya itu tadi, kita mengemas sekreatif mungkin bagaimana pembelajaran kita ini dengan fasilitas yang ada tadi bisa sampai ke anak secara maksimal gitu. Padahal kita kan sebenarnya kalau sebagai guru nggak hanya sebagai pengajar saja kan, kita juga misinya kan sebagai pendidik. Lah ini yang susah gitu loh. Jadi walaupun kita hanya bertemu muka lewat Zoom, lewat Google Meeting dan sebagainya, tetap kita mengkondisikan siswa bagaimana siswa itu karakternya bisa tetap baik. Jadi kita walaupun lewat Zoom, ayo anak-anak kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah ini tetap kita tekankan, ya. tetap kita bimbing benar. Terus kemudian kalau misalkan anak-anak dalam batas waktu yang ditentukan belum mengerjakan tugas, kita tetap oprak-oprak. Tugasnya guru kan gitu yang menjaga menegakkan kedisiplinan bagi anak-anak. Jadi ayo segera dikumpulkan tugasnya. Ini tetap jadi WA dan fasilitas yang lainnya. Waduh, setiap hari. Jadi tugas guru ini sebenarnya dengan PJJ ini durasi mengajarnya lebih panjang loh. Kalau kita biasanya jam 7 sampai jam 3 selesai, dengan PJJ ini bisa jadi jam 7 sampai dengan jam 12 malam. Mungkin kita seperti membuka layanan center ini ya, pelayanan masyarakat ini. Kita jadi customer service. Menerima pengumpulan tugas jam berapapun ya. Betul. Penting dikumpulkan. Iya. Karena memang ini fakta, jam 11 malam ada bunyi notifikasi. Ternyata dilihat anak mengumpulkan tugas. Masa iya kita mau marah kan enggak? Ini pun dengan alasan jam 11 malam, Bu, saya baru bisa mengumpulkan tugas, tadi HP-nya masih dibawa ayah kerja. Berarti secara tidak langsung COVID ini boleh dikatakan merubah segala sesuatu, termasuk kita sebagai pendidik ya kan. Kita dibentuk untuk juga sabar kan. Iya. Bagaimana tidak jam 12 malam baru kirim tugas dengan Pak, Bu, baru kirim. Dengan banyak alasan, dengan banyak reason yang diberikan anak gitu kan. Ya itu menjadi salah satu tantangan bagi guru. Oke. Bagaimana guru bisa lebih mengembangkan kemampuan pedagogisnya. Pedagogis dan profesionalisme. Ya. Jadi kita berusaha bisa bukan berarti kita tidak melatih kedisiplinan anak, tapi kita lebih bisa menerima berbagai alasan anak, karena anak juga berasal dari kondisi dan keadaan yang beraneka ragam. Kita tidak tahu di rumah anak ada apa, kondisi orang tuanya bagaimana, kan banyak sekali latar belakangnya yang berbeda. Sehingga walaupun mereka mau mengerjakan dan mengumpulkan jam 12 malam, mau tidak mau ya, kalau bagi saya pribadi, saya terima gitu, daripada anak tidak belajar. Karena kita berusaha memaklumi, itu yang pertama. Yang kedua, tantangan bagi guru di masa pandemi ini, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, guru harus lebih menguasai teknologi. Karena sekarang teknologi sepaket ini ya, harus lebih dekat ini. Iya. Kita harus berpikir, memutar otak, bagaimana pembelajaran ini bisa tetap berlangsung dengan dalam masa pandemi dengan segala fasilitas dan juga keterbatasan yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, guru dituntut untuk lebih bisa meramu pembelajarannya. Jadi di sini guru harus kreatif, inovatif, itu tadi.